Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gita Gustriantika dengan NIM 19043093. Pada kali ini, saya akan membuat video storytelling untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Seminar Akuntansi Sektor Publik, yaitu pada artikel 13 yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi procurement fraud, sebuah kajian dari perspektif persepsian auditor eksternal. Nah, pada artikel ini menggunakan penelitian lapangan atau survei dengan menggunakan instrumen kuesioner yang dikirimkan langsung melalui kontak person dan melalui pos. Penelitian ini mengambil sampel auditor independen pemerintah dari kantor perwakilan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, serta auditor kantor pusat. Penelitian ini menggunakan responden auditor independen pemerintah. Mereka adalah pihak yang melakukan audit atau pemeriksaan independen dan investigatif terhadap keuangan negara, dan banyak mendapatkan temuan-temuan akan penyimpangan atau fraud yang merugikan negara dalam pengadaan barang jasa oleh pemerintah. Nah, populasi pada penelitian ini adalah auditor independen atau eksternal pemerintah, yaitu auditor di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, baik pusat maupun wilayah yang menurut Purnomo 2013 berjumlah 2.717 orang. Dengan jumlah populasi tersebut akan diambil sampel sejumlah lebih kurang 300. Dari 400 kuesioner yang dikirim, yang kembali sebanyak 302 responden. Pendidikan responden minimal D3 dan tertinggi S2, dan auditor yang pernah mendapat tugas audit. Pemilihan responden dengan kriteria tersebut disampaikan kepada contact person bagian Human Research Development di kantor BPK yang bersangkutan. Kuesioner disebarkan pada contact person ini dengan memberitahukan kriteria pegawai yang memenuhi kriteria responden tersebut. Penelitian ini menggunakan responden auditor independen pemerintah yang diharapkan dalam melaksanakan tugas auditnya banyak menjumpai temuan-temuan adanya fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam penelitian ini, auditor diminta persepsinya terhadap para perilaku fraud melalui kuesioner yang diberikan dalam survei. Hasil analisis data yang telah dilakukan atas pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa fraud dalam penelitian ini dipengaruhi secara signifikan oleh masih kurang efektifnya sistem pengendalian, kurang kualitasnya pelaksana pengadaan, dan niat berbuat fraud. Faktor niat merupakan faktor personal atau individu. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian Ottman et al. 2014 serta Scooter dan Levy 2015 bahwa aspek psikologikal berperan signifikan dalam memprediksi perilaku fraud. Sementara itu, tekanan finansial tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku fraud. Hal ini konsisten dengan persepsi responden bahwa nilai rata-rata variabel tekanan finansial secara internal tidak terlalu tinggi, sehingga pengaruhnya terhadap perilaku fraud tidak signifikan. Faktor niat berbuat fraud secara signifikan dipengaruhi oleh sikap atau attitude, norma subjektif atau subjective norm, dan pengendalian perilaku yang dipersepsikan, perceived behavioral control, oleh individu atas fraud. Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain. Yang pertama, bagi sebagian peneliti, dimungkinkan penggunaan eksternal auditor kurang bisa diterima untuk mempersepsikan intention to engage para fraudsters.
Namun, penelitian ini sudah memberikan justifikasi mengapa digunakannya auditor eksternal pemerintah untuk memberikan persepsinya pada para pelaku fraud pengadaan barang dan jasa. Idealnya, penelitian untuk mengeksplorasi variabel antecedent fraud dan niat dilakukan dengan kajian kualitatif dengan responden pelaku real yang sudah divonis bersalah melakukan fraud. Yang kedua, model yang diperoleh memiliki nilai koefisien determinasi atau just error square tidak terlalu tinggi, yaitu 0,38 untuk persamaan 1 dan 0,43 untuk persamaan 2 untuk sebuah model. Variabel lain yang dapat dikembangkan adalah tekanan eksternal. Dengan begitu, dapat diusulkan implikasi kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, dari perspektif fraud triangle, variabel yang signifikan mempengaruhi fraud dalam penelitian ini adalah peluang yang diproksi kurang berkualitasnya panitia pengadaan, atau integritas yang lemah, adanya hubungan istimewa panitia pengadaan dengan penyedia barang atau jasa, kurangnya objektivitas panitia, dan masih kurang efektifnya sistem pengendalian, atau adanya praktik yang tidak sehat, pelanggaran peraturan, adanya bukti asli tapi fiktif, penalti pidana yang tidak membuat pelaku jera, serta rasionalisasi yang diproksi dengan sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang mempengaruhi perilaku fraud melalui niat lebih dahulu. Nah, dengan demikian, faktor yang mempengaruhi fraud berkaitan dengan faktor peluang dan faktor perilaku atau rationalization. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem dan prosedural yang kurang efektif dan kurangnya kualitas panitia pengadaan sebagai faktor peluang bersama faktor rasionalisasi yang berpengaruh terhadap fraud. Sementara itu, faktor financial pressure tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud. Yang kedua, temuan di atas memiliki implikasi kebijakan untuk mencegah fraud antara lain. Financial pressure tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud. Nah, temuan ini memberikan makna bahwa kebijakan remunerasi dan insentif untuk panitia pengadaan dan standar biaya pengadaan, bukan pemicu perilaku fraud. Saat ini, bahwa insentif kepada para auditor telah dipersepsikan cukup dan tidak menjadi tekanan finansial yang signifikan sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku fraud. Nah, yang kedua, faktor opportunity yang diproksi dengan kurang kualitasnya panitia pengadaan dan adanya kelemahan sistem pengendalian berpengaruh signifikan terhadap fraud. Temuan ini memberikan implikasi kebijakan bahwa perlu adanya fit and proper test dalam rekrutmen pelaksana pengadaan barang atau jasa untuk menguji integritas, sikap objektivitas, nilai-nilai kejujuran, kontrol perilaku yang dimiliki oleh panitia pengadaan untuk mengurangi atau memitigasi adanya perilaku fraud. Nah, sebagai faktor peluang akibat lemahnya sistem pengendalian atas pengadaan barang dan jasa, maka perlu kebijakan pengujian terhadap ada tidaknya hubungan istimewa dalam proses pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah, perlu desain serta continue update sistem informasi yang dipandang masih memiliki kelemahan sebagai praktik yang sehat sebuah sistem pengadaan barang dan jasa untuk mencegah atau mendeteksi fraud, serta yang ketiga, temuan adanya pengaruh faktor rationalization yang diproksi dengan variabel sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan yang signifikan terhadap niat dan perilaku fraud. Nah, dengan begitu, implikasi kebijakan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah bahwa sikap yang cenderung mendukung atau mensiasati fraud, norma subjektif yang cenderung menerima atau permisif terhadap fraud, dan kontrol perilaku yang rendah, seperti terjadi persekongkolan antara panitia
dan penyedia barang dan jasa. Kurangnya menjaga kerahasiaan informasi penawaran terhadap fraud membawa implikasi perlunya sebuah kebijakan untuk mengantisipasi risiko adanya fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, kebijakan untuk kontrol perilaku tersebut dapat berupa diimplementasikannya sistem fraud reporting policy, fraud hotlines, whistleblowing policy, ethic training, dan kebijakan pencegahan fraud lainnya. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Altman et al. Pada tahun 2015. Nah, baiklah, cukup sekian video storytelling dari saya mengenai artikel 13 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi procurement fraud, sebuah kajian dari perspektif persepsian auditor eksternal. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.